Nah, ini terkait dengan materi yang selanjutnya, yaitu oleh Saudara Rahmat Permadi, yaitu bagaimana kita menghilangkan stigma negatif terhadap penderita COVID-19. Mungkin akan lebih Baik, jelasnya disampaikan sama Rahmat. Terima kasih, Rahmat. baik, terima kasih Dok Ausi. Baik, mengenai stigma tadi ya, memang cukup memprihatinkan stigma ini. Mungkin kita bisa mulai dari beberapa berita ya. Ini berita cukup faktual. Selain berita ini, saya juga punya rekan-rekan yang mengeluhkan hal yang sama bahwa ada bahkan jenazah yang non COVID tapi kemudian diduga COVID dan kemudian ditolak untuk dimakamkan. Tidak hanya itu, di sini juga Banyumas Jawa Tengah itu ada sampai warga menolak pemakaman jenazah sampai disuruh diangkut kembali jenazahnya yang sudah dikuburkan. Sampai separah itu reaksi masyarakat. Terus ada juga tenaga medis ini yang di Jogja ditolak di tempat tinggalnya, di kosnya dan lain-lain. Nah, kasus-kasus seperti ini tuh sudah banyak terjadi dan sayangnya ini turut memperparah sebenarnya kondisi sosial, terutama psikis dan fisik kita semua, tidak hanya warga yang terkena COVID-19. Coba kita lihat sebenarnya apa yang terjadi pada teman-teman kita yang bereaksi seperti ini. Mereka sebenarnya telah terpapar stigma. Perlu kita ketahui dulu bahwa stigma ini adalah hal yang bersifat manusiawi, ini adalah hal yang natural. Bahkan kita pun, bahkan tenaga kesehatan pun sebenarnya secara tidak sadar memiliki stigma. Dan stigma ini perlu diketahui, stigma itu ada 3 tipenya. Yang pertama ada stereotype, prejudice, dan diskriminasi. Nah, pada saat stigma terjadi, ada 3 hal yang activated. Yang pertama itu adalah kognitif. Secara kognitif kita sudah menilai sesuatu, seseorang atau suatu kelompok ya dengan status tertentu itu sebagai orang yang memiliki atribut negatif. Misal stereotip, misal orang Makassar, misal sekarang kita kebanyakan tahu stereotip seperti ini. Orang Makassar itu kasar-kasar misalnya seperti itu. Saya sebagai orang Makassar sering mendengarkan seperti itu. Itu stereotip. Jadi secara kognitif kita punya pandangan tertentu mengenai suatu kelompok atau beberapa orang yang memiliki status tertentu. Begitu juga dengan COVID-19 ini. Ada paradigma kognitif tertentu terkait orang-orang yang terkena COVID-19. Tidak hanya orang yang terkena COVID-19, tapi juga keluarga orang-orang yang terkena COVID-19 ini juga turut mendapatkan stereotypingnya. Bahkan ada yang sampai dijauhi sekeluarga karena terdapat keluarga yang terdiagnosa COVID-19. Dan yang kedua ada yang disebut dengan prejudice. Nah, prejudice ini kalau yang tadi stereotip dia sifatnya kognitif, prejudice ini dia sifatnya emosi. Jadi kalau tadi pikiran, nah sekarang emosi. Jadi tiap kita menemui sesuatu, misalnya ketemu dengan orang Makassar atau orang Batak atau apapun itu, misalnya ya, kemudian yang terpicu adalah emosi takut atau cemas. Nah itu prejudice. Nah di COVID-19 ini juga terjadi seperti itu. Pada saat mendengar kata COVID-19, pada saat melihat ambulans lewat dan kemudian supirnya menggunakan APD lengkap, gitu ya. Ini stereotip dan prejudice kemudian bermain dan secara spontan muncul. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang ketiga ini ada diskriminasi. Diskriminasi ini adalah respon yang spontan setelah terjadinya stereotip dan prejudice. Kebanyakan dari kita kemudian mencoba melindungi diri, menjauh dari sumber bahaya. Nah, ini yang terjadi pada saat orang mengalami stigma. Pada saat kita menstigmatisasi orang lain dan terdapat stigma di kepala kita, maka kita akan cenderung mengklasifikasikan orang dan cenderung menjauhi orang atau kelompok tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang terpapar atau bahkan keluarga dari COVID-19 itu sendiri. Tapi kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang-orang karena sekali lagi tadi saya bilang bahwa ini adalah reaksi yang manusiawi. Ini hardware kita sudah hardwired untuk memiliki yang saya sebut
survival instinct ini. Jadi pada saat kita mendapatkan berita buruk, secara psikologis ini reaksi kita. Pada saat kita mendengarkan ancaman, mendengarkan berita buruk, maka survival instinct kita tertrigger. Dan pada saat itu tertrigger, terdapat respon yang sangat dasar, sangat basic. Itu adalah 3F, biasa disebut dengan 3F. Fight, flight, dan freeze. Nah, kebanyakan dari kita itu F-nya itu flight. Ya, dan 3 respon ini dia terpicu secara spontan dengan upaya kognitif yang tidak maksimal. Itu pada saat stigma terjadi. Jadi kita dengar berita, kita panik, kita merespon. Responnya terburu-buru. Responnya bisa dibilang primitif. Ya, 3F ini respon yang sangat primitif. Bahkan mohon maaf, bahkan binatang pun memiliki respon ini. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada saat kita panik tadi itu ya? Pada saat kita panik, maka kita cenderung melakukan tindakan yang bersifat kompulsif. Apa itu kompulsif? Kompulsif itu adalah perilaku berulang. Perilaku berulang ini bisa dilihat dari membeli sembako secara berlebihan, ya, penumpukan masker, penimbunan dan lain-lain itu adalah kompulsivitas juga. Kenapa ini terjadi? Nah, ini sebenarnya efek samping dari physical distancing, ya. Ini efek samping dari physical distancing yang telah kita lakukan. Jadi, yang tadinya orang sibuk bekerja, melakukan sebuah ritual yang konsisten terus-menerus dalam 1 minggu, tiap minggu, terus tiba-tiba harus membatasi diri, ya, bahkan ada banyak yang sampai harus work from home, harus bekerja di rumah. Itu dengan kata lain mereka harus berhenti melakukan ritual mereka, kompulsivitas mereka berhenti. Apa yang terjadi kalau mereka tidak mengelola itu dengan baik? Mereka mencari kompulsivitas di bidang lain. Kompulsivitasnya apa? Itu tadi, ya. Bahkan ada yang sampai mencuci tangan berulang-ulang, ada yang harus ekstra bersih, menjaga kebersihan iya, tapi ada yang sangat berlebihan. Dan ada juga yang sampai membaca berita berulang-ulang, mencari berita terlalu banyak, bahkan hoax pun dimakan, seperti itu. Nah, ini yang terjadi pada saat kita work from home tadi itu, ya, social distancing. Nah, tadi pada saat kita terpapar berita COVID-19, kita terpapar fakta mengenai COVID-19, plus kita menerapkan physical distance, dan itu makro, semua menerapkan itu, ya. Apa yang terjadi? Kita stres. Nah, banyak yang kemudian bilang begini, nggak usah stres itu buruk. Salah sebenarnya. Justru kita harus stres. Yang jadi masalah kalau kita stres dan larinya ke distress. Kita harus larinya ke eustress. Gini, karena tanpa stres kita nggak hidup. Stres itu yang bikin kita hidup. Nah, distress itu apa? Distress itu adalah jenis stres yang destruktif. Sesederhana itu. Eustress itu apa? Jenis stres yang konstruktif. Contoh distress seperti ini. Saya panik. Saya stres mendengar berita COVID-19. Ya sudah, saya tidak bekerja sama sekali, saya tidak work from home, saya mengurung diri di kamar, saya menjauhi orang-orang, saya tidak mau kontak dengan siapapun dan lain-lain. Nah, itu adalah distress. Contoh lebih simpelnya lagi, distress itu seperti ini. Kalau misalnya misalnya mahasiswa, saya mau ujian besok, terus kemudian saya merasa stres sehari sebelumnya, dan apa yang saya lakukan? Saya saking stresnya saya tidak bisa berpikir, saya malah tidur, dan akhirnya tidak belajar, dan akhirnya tidak berhasil ujiannya, gitu kan. Nah, eustress kebalikannya. Stres yang memotivasi kita untuk bertindak produktif. Ya. Banyak sekali tenaga medis yang tanggap. Teman-teman tenaga medis yang tanggap, dokter-dokter, suster, dan tenaga medis lainnya, nakes, ya, di bawah Kementerian Kesehatan, itu yang cukup tanggap. Otomatis mereka stres. Stres mereka yang efektif itu mereka manifestasikan ke tindakan yang
membantu orang lain. Nah, itu yang disebut dengan eustress. Jadi pada saat kita berada di bawah kondisi pandemi ini dan kita mengalami stres, itu wajar. Justru kalau tidak stres itu bahaya. Tapi stresnya, sekali lagi saya ingatkan, harus stres yang eustress, stres yang positif. Coba kita lihat satu-satu. Kalau keluarannya tadi dari stres menuju distres, maka ini yang terjadi. Yang terjadi adalah ada 3 faktor. Yang pertama faktor kognitif, faktor perilaku. Jadinya apa? Compulsive buying, compulsive cleaning, ya, orang-orang yang menimbun itu semua, ya, sebenarnya itu mereka distres. Mereka tidak yakin, mereka panik. Mereka panik sampai terjadi obsessive buying, obsessive cleaning. Dan begini yang agak lucu sebenarnya dari perilaku tidak sadar kita, itu kita kadang melakukan sesuatu bukan karena hal itu efektif, tapi karena hal itu bisa menenangkan kita. Jadi misal kemarin ada gosip bilang makanlah makanan A, B, C, D, E dan lain-lain yang belum ada scientific base-nya. Bahkan telur, ada pernah dengar berita telur itu ya? Yang kemudian habis itu telur laku, sangat laku ya, sampai habis di mana-mana. Kenapa kemudian itu terjadi ya? Itu tadi terjadi compulsive buying. Kenapa terjadi compulsive buying? Orang panik dan orang melakukan segala hal yang sifatnya ritual, sifatnya berulang dan kompulsif hanya untuk menenangkan dirinya. Bukan karena telur itu efektif, tapi dia hanya mau menenangkan dirinya. So, itu adalah compulsive activity. Berikutnya ada obsesif. Nah, ada beberapa pasien, klien dan pasien yang saya tangani yang punya kecemasan. Mungkin pernah ada yang dengar, teman-teman pernah ada yang dengar OCD ya. OCD itu jenis kondisi di mana orang suka berulang-ulang mencuci tangan ya, mandi berulang-ulang ya, itu untuk membuat diri mereka nyaman. Nah, buat orang-orang yang memiliki karakter kepribadian pencemas, itu mereka sangat rentan mengalami ini, psikosomatis dan hipokondrik. Apa itu psikosomatis atau hipokondrik? Itu seperti ini. Jadi misal saya sehat-sehat saja, tapi karena saya yakin bahwa saya sakit, maka saya sakit beneran. Itu adalah hipokondrik. Sakit benerannya itu bukan fisik, tapi hanya keyakinannya yang meyakini bahwa dia sakit. Itu adalah hipokondrik, dan tidak sedikit orang-orang yang mengalami ini di bawah pandemi ini. Bersin sedikit, batuk sedikit misalnya, ya, demam sedikit, mereka sudah cemas dan lain-lain. Ini termasuk pikiran obsesif. Terus ada paranoia, dan nah ini lagi, pikiran obsesif yang lain adalah orang kita kadang cenderung mencari berita secara berlebihan. Ada kata adiktif. Kenapa adiktif? Karena saya perlu memberitahu bahwa fear itu addict. Fear itu adiktif. Jadi kita yang di bawah ketakutan ini oleh pandemi COVID-19, karena saking takutnya kita mencari berita-berita. Kita dapat berita buruk, terpapar berita buruk terlalu banyak. Saking banyaknya kita jadi ketagihan untuk mencari berita buruk. Ya, dan itu bahaya. Dan yang terakhir itu ada aksi proteksi terhadap orang yang mengalami distres ini. Terjadilah stigmatisasi tadi yang telah dibicarakan sebelumnya. Dan akhirnya mengarah ke mana? Ke diskriminasi. Nah, ini yang kita harus stres, tapi stresnya seperti ini, eustress namanya. Pada saat kita stresnya bisa kita olah, stres kita bisa olah, maka yang bisa kita lakukan ini yang pertama, kita mensubstitusi kegiatan, kita mengganti kegiatan kita yang tadinya aktif di luar rumah, ya, menjadi kegiatan lain yang paling tidak sama
hampir sama, kalau bisa paling tidak sama energi yang dikeluarkan dengan pekerjaan kita sebelumnya. Ini masalah adaptasi. Tanpa stres kita tidak beradaptasi, dan manfaatkanlah stres itu untuk beradaptasi. Kita harus mensubstitusi kegiatan. Yang kedua, pertahankan emotional closure. Banyak orang bilang, kenapa tadi Dokter Daus juga sudah sempat sebutkan ya, bahwa mengenai social distance yang lebih tepat physical distance. Ya sebenarnya hanya karena kita menjaga jarak fisik bukan berarti kita membatasi jarak emosi kita. Jadi make sure kita menjaga kelekatan emosional. Jarak yang dijaga itu fisik, bukan emosi. Cara kita menjaga emotional closure kita salah satunya dengan seperti ini. Kita tetap kontak, kita tetap berkomunikasi satu sama lain menggunakan teknologi yang kita miliki sekarang. Maintain emotional closure. Jadi kita harus tetap mempertahankan kelekatan emosi walaupun secara fisik kita jauh. Yang ketiga, pada saat kita stres, tapi stresnya stres baik, maka kita akan bijak dalam mencerna berita. Kita akan selektif dan tidak berlebihan dalam mencari berita mengenai COVID-19. Dan ini yang paling penting. Make sure kita melakukan destigmatisasi. Kita menghilangkan stigma yang ada di pikiran kita. Bagaimana caranya? Kita harus melatih pemikiran kritis untuk menghindari stigma. Ini caranya. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana ya. Ada istilah yang disebut dengan amigdala hijack. Amigdala hijack itu pada saat fungsi amigdala mengambil alih fungsi bagian otak yang lainnya. Jadi di sini pada saat kita panik ya sebenarnya bagian otak yang lain juga turut berperan. Ya, ini bisa dilihat informasi masuk di nomor 1 ini atau telinga, entah itu melalui audio atau visual gitu kan masuk dan kemudian ke amigdala, dan semestinya bagian otak lain seperti korteks, cerebrum dan frontal lobe ini bisa mengelola itu juga semestinya. Tapi sayangnya pada saat amigdala terlalu dominan, informasi itu terlalu menakutkan dan kita belum bisa mengontrol emosi kita, dia meng-bypass. Dia melewati korteks, dia dia skip fungsi otak-otak yang lain yang semestinya lebih modern dan lebih penuh pertimbangan. Akhirnya apa? Tindakan yang diambil hanya berdasarkan emosi saja. Dan itu kalau kita lihat banyak orang bertindak ceroboh ya misalnya, bertindak tidak masuk akal ya. Kenapa kalau kita lihat berita-berita kok bisa ya hal itu terjadi? Itu karena mereka dibaluti oleh emosi. Mereka terlalu emosional sehingga belum mampu menggunakan pemikiran kritisnya dengan matang, dengan bijak. Kurang lebih seperti itu. Dan nah ini cara mencegahnya adalah itu tadi, karena stigma itu melibatkan kapasitas kognitif dan emosi, maka yang harus dilatih adalah dua itu. Kita harus melatih kognitif kita dan kita harus melatih aspek emosi kita. Bagaimana cara kita melatih aspek emosi kita? Nah, sebenarnya cukup sulit untuk di timur. Saya harus terus terang, buat kita orang belahan bumi timur itu cukup sulit untuk mengelola emosi karena kita cenderung mengandalkan rasa. Kita cenderung mengutamakan rasa, emosi, roso kalau orang Jawa bilang. Jadi cara mengelolanya adalah yang pertama kita harus lakukan adalah aware dengan emosi kita itu sendiri. Situasi work from home ini sebenarnya cukup menguntungkan. Ada untungnya. Apa untungnya? Kita dipaksa untuk refleksi diri. Kita dipaksa untuk melihat ke dalam diri. Kita dipaksa untuk mengamati emosi kita sendiri.
Yang tadinya kita mungkin terlalu sibuk di luar, terlalu sibuk dengan aktivitas keseharian kita, dengan pekerjaan kita, dengan kehidupan yang fast paced ya, hingar bingar, temponya terlalu cepat, jadi kita tidak sempat mengamati emosi kita. Itulah yang membuat kita sulit mengelola emosi kita. Bagaimana mau dikelola kalau dikenali pun belum. Nah, work from home ini kalau bisa dimanfaatkan untuk refleksi diri, mengamati emosi kita. Coba lihat reaksi saya. Reaksi saya seperti apa, cemas saya karena apa. Jadi gunakanlah banyak waktu untuk introspeksi diri. Itu dari segi emosi. Nah, kalau dari segi kognitif, kenapa kognitif perlu dilatih untuk menghindari stigma? Karena begini, semakin modern, semakin advance otak itu, maka fungsinya juga akan semakin memadai. Dan semakin primitif dia, maka individu itu akan cenderung impulsif. Impulsif itu adalah bertindak tanpa pemikiran yang matang. Kenapa amigdala disebut sebagai otak kadal? Ya, karena bahkan kadal pun punya, bahkan binatang pun punya. Itu adalah insting sebenarnya, pusat regulasi emosi di situ. Jadi tidak perlu manusia, bahkan binatang pun punya ini. Begitu dia tertrigger, ya, survival insting tertrigger, ya, tindakan survive juga akan muncul. Nah, kalau otak itu belum advance, maka dia cenderung hanya mengandalkan emosi. Ya, kognitif tidak digunakan terlalu banyak. Nah, cara membuat otak kita pelan-pelan advance itu mau tidak mau nomor satu ini. Mau tidak mau kita harus edukasi, kita harus belajar, kita harus memperbanyak ilmu kita. Bagi yang ikut ilmu edukasi formal ya syukur, bagi yang dapat. Tapi bagi yang tidak mendapatkan juga jangan khawatir, pelajaran itu tidak hanya di edukasi formal. Intinya kita harus tetap mempertajam kognitif kita, belajar terus-menerus. Karena saya punya banyak teman juga yang walaupun dia tidak belajar di edukasi formal, mereka cukup cerdas juga. Kenapa? Karena mereka sering olahraga otak, olah otak gitu. Nah, yang kedua, jadi edukasi yang mau tidak mau ini, edukasi memang penting. Ya, seperti ini rekan-rekan juga mengedukasi dan teman-teman yang mendengarkan juga sedang mengedukasi diri sama-sama. Dan yang kedua adalah latih secondary thought. Nah, apa yang dimaksud dengan secondary thought ini? Begini, secondary thought sebelumnya ada primary thoughts. Apa itu primary thoughts? Primary thoughts itu adalah pikiran yang spontan muncul tanpa filter apapun. Contoh kita lihat tadi kasus yang menolak jenazah untuk dikuburkan. Orang-orang di sana hanya menggunakan primary thoughts-nya. Hanya dibalut oleh emosi, takut, fear. Dan primary thoughts-nya adalah kalau dia dikubur di sini, semua orang satu desa bisa kena. Gitu. Primary thoughts gitu kan. Maka kita pun mungkin berpikir seperti itu. Kita pun bahkan orang-orang teredukasi sekalipun ya, bisa berpikir seperti itu. Primary thoughts-nya ada seperti itu dan itu non-realistik. Tapi kemudian kita melatih untuk merevisi primary thoughts itu dengan secondary thought. Tunggu sebentar. Jadi kalau dikubur dan tidak dikubur bahayanya lebih besar mana? Gunakanlah semua informasi yang kita tahu, yang telah kita tahu sebelumnya untuk memunculkan secondary thoughts, untuk merevisi primary thoughts kita. Jadi secondary thoughts ini intinya adalah bahan untuk merevisi primary thoughts yang sifatnya instinktif, yang sifatnya primitif, menjadi pikiran yang lebih realistis. Seperti itu. Tapi secondary thoughts ini harus dilatih. Dilatih terus-menerus. Itu nomor pertama, faktor pertama secondary thought. Faktor kedua, untuk punya secondary thought, kita harus punya informasi. Kasarnya bagaimana mau kita merevisi pikiran kita kalau kita tidak punya sumber informasi.
kita tidak punya data lain. Contoh ya, primary thoughts dan secondary thoughts itu bisa dilihat seperti ini, di kasus seperti ini. Kalau kita lagi nonton film horor, dan pada saat nonton film horor, kita lihat muka tiba-tiba kita kaget gitu kan, kita lihat hantu tiba-tiba muncul dan kita kaget. Nah pertanyaannya begini, kenapa kita kaget? Wong itu hantu sebenarnya tidak nyata, dia hanya ada di layar, dia hanya ada di proyektor belakang kita. Tapi kok kita kaget, kita takut. Tapi setelah beberapa detik kita kemudian menenangkan diri kita. Oh ternyata enggak. Nah, itu secondary thought. Nah, kemampuan orang switch dari primary thoughts ke secondary thought itu beda-beda. Kecepatannya 5 menit lagi ya. Iya, baik, Dok Ausi, terima kasih. Kecepatannya itu dideterminasi oleh seberapa advance brain-nya, seberapa sering dia melatih secondary thoughts-nya. Jadi, ya seperti itu. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk melatih kognitif adalah latih secondary thought. Ini dilakukan untuk mencegah stigma, supaya kita bisa destigmatisasi orang yang sudah terkena stigma dan mendestigmatisasi diri kita sendiri juga. Ya, jadi seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin untuk disimpulkan, ada 4 cara inti yang bisa kita lakukan untuk menjaga tanda kutip kewarasan kita, kesehatan mental kita di bawah pandemi COVID-19 ini adalah yang pertama tadi, ya kita harus adaptif. Kita harus substitusi kegiatan kita sama produktifnya dengan kegiatan sebelumnya. Yang kedua, pertahankan emotional closure, ya. Pertahankan kelekatan emosi walaupun berjarak secara fisik. Yang ketiga, diet berita. Kalau di grup keluarga banyak banjir berita-berita negatif, ya, alihkan kalau perlu. Bukan berarti menutup mata terhadap berita negatif, tapi secukupnya. Jangan sampai kekenyangan berita negatif. Kalau di grup sudah banyak seperti itu, droplah berita-berita. Boleh COVID-19 tapi yang positif, yang sembuh berapa dan segala macam. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, destigmatisasi, latih pikiran kritis untuk menghindari stigma, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Oke, mungkin seperti itu dulu dari saya, Dok Ausi dan rekan-rekan. Terima kasih banyak. Terima kasih Rahmat. Materi yang sangat baik mengenai bagaimana kita bisa menjaga psikis kita, bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita. Dan beberapa tips-tips juga sudah disampaikan sama Rahmat, bagaimana kita bisa menjaga kewarasan kita dengan menerima segala macam informasi akhir-akhir ini sangat banyak. Yeah. Tapi terima kasih Rahmat, mungkin kita akan ke materi selanjutnya.